Alhamdulillah, terpuji Allah, salawat atas Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pada malam hari ini masuk kita halaman 10, fasal mengenai as-salawatul masnunat. Halaman 10, pasal was-salawatul masnunat khamsun. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahanlah bersuah. Was-salawatul masnunat, salat yang disunnatkan. Ada khamsun, ada 5. Al-Aidani, 2 salat hari raya. Id, salat hari raya. Aidan, 2 salat hari raya. Wal kusufan, 2 salat kusuf, gerhana matahari dan gerhana bulan. Kusufani. Wal istisqa, salat istisqa, minta hujan. 5. 2 hari raya, 2 kusuf, dan 1 istisqa. 2. Sebentar lagi kita jelaskan, kita baca dulu. Was sunanut tabi'ah lil faraidi 17 raka'atan, dan sunan, salat sunat yang tabi'ah, yang mengikuti, yang mengiringi bagi salat fardu, lil faraid, faraid jamak daripada faridah. Jadi sunat-sunat, salat sunat tabi'ah yang mengikuti, mengiringi bagi salat fardu 17, 7 tambah 10, 701. 17 rakaat. Rakaatal fajran, rakaata 2 rakaat salat sunat fajar 2. Wa arba'un, dan 4 qabla zuhri, sebelum zuhur. Wa rak'atani ba'dah, dan 2 rakaat setelahnya, setelah zuhur. Berarti sudah 8. Wa arba'un, dan 4 qabla al-asri, sebelum salat asar 12. Wa rak'atani, 2 rakaat ba'dal maghrib 14. Wa thalathun, dan 3 ba'dal isya, yutiru biwahidatin minhun, dan 3 rakaat setelah salat isya, witir 1 minhunna, daripada yang 3 itu. 17. Wa thalathu nawafil muakkadat, dan 3 salat sunat nawafil, salat sunat nawafil, nawafil adalah salat sunat juga, yang dikuatkan, muakkadat, yang sangat dikuatkan, ditekankan. Salatul lail, salat malam. Salatul duha, salat duha, dan salatul tarawih. Mari kita jelaskan. Yang pertama dulu, as-salawatul masnunat. Salat-salat yang disunatkan. Itu salat-salat yang ditekankan, yang dikuatkan, yang disangatkan untuk mengerjakannya melebihi salat-salat sunat lain, yakni salat berjemaah. Jadi salat-salat sunat yang dikerjakan berjemaah lebih didahulukan daripada salat sunat yang tidak dikerjakan berjemaah. Itu maksud daripada as-salawatul masnunat, salat-salat sunat masnunat yang disunatkan
untuk dikerjakan berjamaah itu ada khamsun, di 5. Idan, 2 salih raya, ini sudah jelas ini. Al-kusufan, salat 2 gerhana juga sudah jelas. Caranya nanti. Gerhana matahari dan gerhana bulan. Dan istisqa, salat minta hujan. Kelima-lima salat ini dikerjakan berjamaah. Jadi yang dimaksud dengan salat-salat yang disunatkan itu ada 5 adalah salat-salat sunat yang dilaksanakan secara berjamaah. Ada 5. Kemudian as-sunanut tabi'ah lil faraidi, salat-salat sunat yang tabi'ah. Tabi'ah yang mengikuti, yang mengiringi tabi' bagi salat fardu lil faraid, bagi salat fardu, salat wajib itu di sini disebutkan ada 17 rakatan, 17 rakaat. 2 rakaat salat sunat fajar, rakaatal fajri. Apa itu 2 rakaat salat fajar? Salat sunat yang dikerjakan setelah fajar terbit, fajar subuh, yaitu fajar shadiq. Dikatakan dia salat sunat fajar karena salat itu dikerjakan setelah fajar muncul, fajar shadiq. Kemarin sudah kita jelaskan apa itu fajar. Al-fajru fajrani, fajar ada 2. Pertama kadhib, fajar tidak benar, fajar bohong. Cahayanya memancar ke atas, cahaya putih. Setelah itu kembali gelap, agak gelap sedikit. Tidak lama kemudian muncul cahaya putih di ufuk timur sebelum matahari terbit, membentang langit, menyebar. Namanya fajar shadiq. Muncul fajar shadiq, masuk subuh. Azan subuh, salat sunat fajar. Salat sunat fajar ini juga disebut nanti dengan salat rawatib subuh. Juga disebut dengan salat sunat qabliyah subuh. 3 namanya. Atau juga salat sunat ghada, salat sunat pagi. Karena namanya ada 4, lalu orang kebingungan. Itu salat sunat fajar, salat sunat qabliyah kan dulu aja. Qabliyah artinya sebelum, ba'diyah sesudah. Qabliyah adalah salat-salat sunat yang dikerjakan sebelum melaksanakan salat fardu. Ba'diyah salat-salat sunat yang dikerjakan setelah salat fardu. Namanya rawatib. Rawatib yang mengiringi, ratibah yang mengiringi, yang mengikuti salat fardu. Rawatib. Dibagilah rawatib itu menjadi 2. Pertama muakkadah, yang kedua gairu muakkadah. Ada namanya muakkad. Rawatib muakkad itu salat-salat sunat yang mengiringi salat fardu, yang dikuatkan, yang disangatkan, yang ditekankan untuk melaksanakannya. Karena Rasulullah itu muwazabah. Karena Rasulullah itu selalu melaksanakan. Berdasarkan itu, berdasarkan sabda Rasulullah dan berdasarkan perbuatan Rasulullah, maka dia menjadi muakkad. Gairu, yang tidak sangat dikuatkan untuk melakukannya. Itu dia, muakkadah dan gairu muakkadah. Kedua-duanya rawatib. Kalau sebelum qabliyah, kalau setelah ba'diyah. Jadi salat sunat fajar adalah qabliyah. Qabliyah subuh. Sunat fajar, salat sunat subuh, salat sunat ghada, itu juga orang. Kan? Tuh.
Nah, begini salat sunat fajar 2 rakaat, rakaatal fajri, rakatani 2 rakaat, kemudian diidafahkan kepada al-fajri, dibuang nunnya, rakaatal fajri. 2 rakaat salat sunat fajar, itu salat sunat yang dikerjakan lantaran fajar sudah terbit. Jadi dikasih nama sesuai dengan waktu itu. Dalam beberapa riwayat disebutkan antara lain bahwa hadis itu diriwayatkan oleh Imam Bukhari, juga diriwayatkan oleh Imam Muslim. Aku lah bahasa Indonesia asing ya, bahasa Surah Langga oleh. Oh, banyak yang tak tahu bahasa Indonesia, tak cangang-cangang. Aisyah, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, semoga Allah meridai, dia berkata, lam yakunin Nabi sallallahu alaihi wasallam ala syai'in minan nawafil asyaddu minhu ta'ahudan ala rak'atil fajri. Tidak ada salat nawafil, salat sunat yang lebih sangat dijaga, diawasi oleh Rasulullah SAW melebihi 2 rakaat salat sunat fajar. Bahasa awaknya, di antara sekian salat nafilah nawafil yang lebih sangat diperhatikan, dijaga, diawasi, dipelihara oleh Rasulullah adalah salat sunat fajar, 2 rakaat salat sunat fajar. Beliau tidak pernah tinggalkan. Bahkan ketika musafar pun beliau tetap salat sunat fajar. Begitu penting dan utama salat sunat fajar. Kata para ulama, salat sunat rawatib itu 3 yang paling pokok. Yang paling penting salat-salat sunat. Ada yang mengatakan rawatib itu bukan hanya fardu, bukan hanya mengiringi salat fardu, salat yang rutin dikerjakan siang malam, rawatib. Nah, di antara salat-salat sunat itu, siang hari siang malam yang paling sangat utama menurut sebagian ulama 3. Pertama sunat fajar, salat sunat fajar. Kedua salat tahajud, ketiga witir. Nah, salat sunat fajar itu 1 ya, tuh. Kemudian berkaitan juga itu bahwa di antara keutamaan dan keistimewaan salat sunat fajar banyak sekali, sebenarnya sangat banyak. Tapi karena kita tidak membicarakan keutamaan, kita bicara hukum. Nanti ada waktunya kita bicarakan tentang fadilah. Sebagian awak kan syukur dengan fadilah. Tu apa fadilahnya? Apa halnya? Apa ganjarannya? Apa faedahnya? Apa keutamaannya? Kalau kurang fadilahnya rasono, awak tinggal. Jadi yang mau nak baca fadilah ini. Berkaitan dengan salat sunat fajar, begitu istimewanya dan utamanya sampai-sampai apabila orang tertidur dari salat subuh lalu terbangun, tetap disunnahkan dan disukai itu mengajukan salat sunat fajar dulu baru subuh. Suatu kali Rasulullah tertidur dalam perjalanan. Sahabat yang rundo pun tertidur loh. Tertidur di satu lembah. Sehingga lah terik matahari saja nan menyaguan deh. Dah terasa wangi tu jago. Berarti kalau tinggi matahari. Ketika itu Rasulullah menyuruh untuk berangkat mencari dataran yang agak tinggi. Maka beliau perintahkan muazzin azan, gitu loh, azan. Sudah berdua azan. Kemudian salat sunat. Kalau awak kan tak sembahyang sunat, sembahyang wajibnya lah ala tercici ya, sunat je dia boleh. Tak mengerti ke begitu jawab. Itu pentingnya salat sunat fajar. Sehingga beliau perintahkan berwuduk, azan, berwuduk, salat sunat. Kemudian baru iqamat dan salat subuh. Kalau logika awak,
kayu salat sunat lah. Sedangkan salat wajib kan lah terlambat. Itu salah satu. Kemudian arba'un qabla az-zuhri, 4 rakaat sebelum zuhur. Wa rak'atani ba'dah, dan 2 rakaat setelah salat zuhur. Ada sekian hadis yang jadikan dalil ini. Antara lain hadis riwayat Imam Bukhari, tertera sebagai hadis 1127. Disebutkan bahwa dari Aisyah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam kana la yada'u arba'an qabla zuhri, beliau tidak pernah meninggalkan, meninggalkan yatruku, beliau tidak pernah tidak meninggalkan 4 rakaat sebelum zuhur. Wa rak'atai qabla ghada, dan 2 rakaat sebelum salat subuh. Intinya kata Aisyah, Nabi tidak meninggalkan 4 rakaat sebelum zuhur. Jadi 4 rakaat sebelum zuhur itu termasuk muakkad. Dan 2 rakaat sebelum subuh. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, kana yusalli fi baiti qabla zuhri arba'an, beliau salat di kamarku ini 4 rakaat. Beliau salat sunat sebelum salat zuhur di kamarku ini 4 rakaat. Kana yusalli fi baiti qabla zuhri arba'an, thumma yakhruju fa yusalli bin nas, kemudian baru beliau keluar mengimami manusia. Semua yadkhulu, setelah salat zuhur beliau masuk ke kamar lagi, fa yusalli rak'atain, beliau salat 2 rakaat. Sebagai catatan, salat-salat sunat itu disukai kita di rumah. Rumah adalah jatah salat sunat. Afdalus salatil mar'i fi baiti, seutama-utama salat seseorang di rumahnya, illal maktubah, kecuali salat fardu. Tapi jangan kerja lo salat tahiyatul masjid di rumah, tidak ada. Itu lain kajian. Salat sunat termasuk rawatib. Jadi kata Aisyah, beliau melaksanakan salat 4 rakaat itu di kamarku. Lalu keluar, maksud keluar itu kamu saji. Baginalah ke tanah suci, ke Madinah. Itu kan kamar Nabi sebelah kiri, kubur kini ke sebelah kiri. Jadi kalau beliau keluar berarti kamu saji. Kalau rumah kamu saji. Kalau masuk berarti masuk rumah. Karena rumah beliau, kamar beliau sapalangkahan dari musaji. Nah, kini jadi kubur Nabi. Kenapa di situ Nabi dikuburkan? Enggak kini ceritanya. Sebab Nabi itu di mana meninggal di situ dikuburkan. Nah, beliau salat 4 rakaat sebelum salat zuhur di kamar. Setelah salat zuhur beliau masuk kamar salat rakaat. Kalau yang cuba lo nak jadi ke surau betul. Memang jauh lah surau. Apalagi orang surau tu panggil sudahlah. Terlebih sekali biar guru wak ko. Mat. Mat. Tentu ini orang salah-salah sunat dan macam kamat guru Ustaz Abu. Kemudian dalam versi riwayat lain begini bunyinya, bahwa hadis itu diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dan hadis itu disahihkannya. Bunyinya dari Ummu Habibah radhiyallahu anha qalat, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shalla qabla zuhri arba'an, siapa yang salat sebelum zuhur 4 rakaat arba'an, wa ba'daha arba'an, dan setelahnya juga 4.
Harramahullahu 'alan nar. Allah haramkan. Allah haramkan atasnya api neraka. Jadi Allah mengharamkan bagi orang kau masuk neraka. Juga dari Ummu Habibah, sami'tu Rasulullah SAW yaqul, man hafaza ala arba'i raka'atin qabla az-zuhri wa arba'in ba'daha haramallahu 'alan nar. Siapa yang menjaga memelihara salat 4 rakaat sebelum zuhur dan setelah zuhur, Allah haramkan dirinya daripada neraka. Dinyatakan sebagai hadis sahih. Tapi disikukan 2 rakaat setelah zuhur. Itu namanya terjadi perselisihan pendapat. Siapa yang ingin memadakan, mencukupkan 2 sebelum zuhur, setelah zuhur, sudah paduh. Ini betul kalau dipilah-pilah. Yang muakkad menurut sebagian ulama sebelum zuhur itu 2. Yang sangat ditekankan di sangat 2. Sementara yang lain memahami empek hadisnya. Setelah zuhur yang muakkad 2. Setelah zuhur. Tambah 2 lain tidak muakkad. Gairu. Bagi siapa yang tak peduli muakkad tak muakkad, tapi ingin rawatib, ampek sebelum, ampek setelah. Ampeknya apa caranya? Ada ulama mengatakan salam tiap 2 rakaat. Habis 2 rakaat salam tambah 2 lagi. Habis rakaat salam tambah 2. Ada orang ngecek enggak, langsung ampek. Berarti kau ikhtilaf. Perbedaan pendapat. Awak jangan beda lo, salat sih enggak. Jangan beda lah, biasalah orang. Itu kari-kari itu tak sembahyang dan seterusnya. Jadi dari segi fadilah 4 rakaat sebelum zuhur bisa 4 langsung, bisa 2-2. Karena 2-2 kau berkata balasan salatul laili wan nahari mathna. Salat siang dan malam 2-2. Adanya malam itu umum tu hadisnya. Umum, satu salat sunat siang atau malam 2-2. Kecuali witir. Kecuali nala dibatasi oleh Nabi, ampek. Berarti ampek ke langsung. Sebab disuruh ampek langsung, bukan 2-2. Berarti di luar ni kau 2-2. Tapi kalau sampai ampek langsung. Namanya kau ikhtalafal ulama. Berbeda pemahaman ulama. Kalau dangku ambo mengarajan 2-2. 2 sebelum, 2 sesudah. Kalau terlaki 2, tambah 2 lagi, ampek. 2, ampek. Setelah zuhur, 2. Kalau terlaki celai, tidak kama-kama, tambah 2 lagi. Jadi, ambo memegang, ampek 2-2. Tanpa memantah, tanpa mengurat, tanpa lebih santiang, pada orang mengenai ampek. Sebab sebagian ulama mengenai ampek itu langsung. Bukan 2. Jadi, intinya pilih salah. Kalau mau 2-2 silakan, mau 2 saja silakan, mau ampek langsung silakan. Karena kedua-duanya ada dasar. Itu mengenai zuhur, Di arba'un qabla zuhri, ampek sebelum zuhur, Nabi mengerjakan di rumah. Tapi bagi orang yang jauh dari Purmo Saji, jangan di rumah lo, kau tidak jadi kau surau. Demi ingin salat di rumah, awak tiba di surau lah 2 rakaat. Supaya tahu saya, salat jamaah itu keutamaannya mengikuti takbir semenjak awal. Bahkan diperintahkan memutuskan salat sunat kalau orang lagi iqamat. Kalau sudah iqamat, salat sunat diputuskan demi untuk mengikuti salat semenjak awal. Kecuali salat sunatnya lah hampir selesai. Kalau salat sunat saja diputuskan, apalagi orang kamat nak salat, itulah ya gara-gara. Tanya dulu, cari kata dulu. Hei, lama kamat lego. Kemana Pak Ji? Sembahyang dulu. 2 nama jadi.
Nampak kan banyak tu dunia aku. Boleh. Tetapi jangan kita demi mengajar salat sunat tertunda mengikuti salat semenjak awal, mengikuti imam. Karena fadilah keutamaan mengikuti takbiratul imam itu termasuk ke dalam fadilah salat berjamaah. Di mana dalilnya? Itu dalilnya. Tidak ada lagi salat setelah iqamat. Kalau di rumah rasanya kita ke salat 2 rakaat atau 4 rakaat, beko tiba di surau kuranglah serakaat atau 2 rakaat, ada salah. Nani malah ke surau, tiba di surau kalau ada katu salat 2 rakaat. Masih ada katu 2 rakaat lagi, salat 2 rakaat lagi. Oh, iqamat orang salat putui hemel aja bangilah korang tu. Sebab kadang-kadang waktu orang ke berangkai, mandi sate aja dulu, itu susahnya. Nah, kemudian arba'un qabla al-asri, 4 rakaat sebelum asar. 4 rakaat sebelum asar. Dalam sebuah hadis dinyatakan itu hadis hasan. Yang lain mengatakan daif. Tapi gabung kata ulama pakar hadis menjadi hasan di ghairi. Hasan ku hadis bagus, hadis baik. Di bawah saya kan hasan. Hasan ku ada hasan di ghairi. Menjadi hasan kan digabung-gabung. Ada syawahidnya, kuatnya. Maka hadis sampai rakaat sebelum asar ku hasan karena digabung-gabung. Menjadi kuatnya. Ani bin Umar radhiyallahu anhuma, Ani bin Umar radhiyallahu anhu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam qal rahimallahu imra'an shalla qabla al-'asri arba'an. Allah merahmati, Allah mencurahkan rahmatnya kepada seseorang yang salat sebelum asar 4 rakaat. 4 rakaat. Khusus iko dikatakan kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli qabla al-asri 4 rakaat yafsilu bainahunna bitaslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam salat sebelum asar 4 rakaat. Beliau pisah di antara yang itu dengan 2 salam. Berarti 2 dengan mengucapkan salam. Beliau tujukan salam itu untuk malaikat, alal malaikati al muqarrabin wa man tabi'a minal muslimin wal mu'minat. Tu salam, assalamualaikum, tambah 2 lagi. Jadi dengan begitu ada orang memahami bahwa lantaran hadis yang menjalihkan salat 4 rakaat sebelum asar itu tidak sahih atau tidak ada hadis yang sahih, paling-paling hadisnya hasan itu bagus, baik, itu pun lah dikokoh, dikuatkan, sahih lah dikuatkan oleh hadis lain menjadi hasan digari. Maka adalah prinsip tidak ada hadis sahih tu salat sebelum asar. Oleh sebab itu mangkonnya di sebagian tampik, di sebagian masjid, di sebagian orang. Dalam balik di sebagian tampik, di sebagian masjid, di sebagian orang. Sesudah azan asar, Allahu Akbar. Termasuk di tampik Ambo. Di tampik Ambo dulu pernah lama di Sinan berorganisasi. Itu gayanya. Panik mengician. Buat alasannya tidak ada di sahih. Sehingga sesudah azan asar langsung kamatnya. Itu sebenarnya ada hadis-hadis. Kamu tidak pakar hadis. Cuma kita lagi membaca hadis, syarahannya dan penjelasannya, serta komentar-komentar ulama ahli hadis tentang kedudukan hadis. Tapi kesimpulan bahwa sebelum salat asar itu ada salat 4 rakaat. Dipisah 2-2. Bahkan ada yang ngecekkan langsung, tapi yang paling kuat dipisah 2-2. Ada hadis Imam Tirmizi digabung, hadisnya menjadi kuat. Walaupun tidak sampai ke derajat sahih, paling tidak menjadi hasan
li ghairi, masih bisa diamalkan. Pakailah. Dipakailah. Karena dalam apa penjelasan ulama memang begitu bunyinya. Cuman perlu kita garis bawahi, cik. Meskipun atau andai pun sekiranya tidak adalah sebelum salat itu salat sunat, tidak ada hadisnya, misal seperti sebelum salat isya kan tidak ada hadis khusus yang menerangkan ada salat sunat. Sebelum salat isya, sebelumnya tidak ada hadis khusus spesial yang menyalehkan menerangkan ada salat khusus. Taruhlah begitu. Tapi tetap tidak boleh gitu setelah azan iqamat, tidak boleh. Tidak boleh. Karena fungsi berbeda. Azan untuk menyampaikan, menyerukan kepada orang banyak, waktu salatlah masuk. Sekaligus mengimbau, memanggil orang datang. Iqamat fungsinya memberitahu awak ke salat lah. Cakap memanggil, magi tahu, memanggil. Kini magi tahu ke orang di surau awak salat lah. Ada jeda. Berapa jedanya? Berwuduk lah orang dulu. Nan di jalan tiba, nan berwuduk selesai. Nan tahiyatul masjid, nah sudah. Sekira-kira begitu. Gitu. Tidak benar itu. Sesudah azan langsung iqamat, tidak benar. Dan tidak satu pun yang membenarkan, kecuali dibenarkan. Kau tabiat nan acok orang mengerjakan itu di tempat tertentu 3 salat ke asar, maghrib, isya. Alasannya itu. Kalau maghrib alasannya itu pendek. Kalau isya alasannya tidak ada hadis sahih. Tidak ada hadis khusus menyuruh. Kalau asar hadisnya lemah. Lalu mereka capek-capek ana lebih orang tangguang. Kepalang tukang. Halo, kepalang tukang binaso kayu. Ini saya kayu. Kepala aja ibarat bunga kembang nak jadi. Jadi lupa lama-lama tu kaji. Nan tangguang tu susah. Orang nan tangguang pun kadang-kadang nak cok kanai. Pandia benar bisa dia aja, cadia benar bisa kita beraja. Nan tangguang kok. Kerandang tak sampai ke sup lebih. Baca rono. Kerandang tak sampai ke sup lebih. Ketahuah kurang, kegandang lebih. Itu kulit je tu. Tak usah ada apa pun hadisnya kok. Hanya apa. Balik asar. Andaikan berprinsip tidak ada salat sunat, andaikan dipacik tidak ada salat sunat sebelum asar, jadilah tidak ada hadis sahih lah. Tapi tetap tidak boleh setelah azan sangkaman. Bergarah-garah kaji itu. Sudah ada nimbau tunggu orang datang. Awa, tu ni jalannya. Awa, tu berjalan. Lama kemangkau jalan belakang, tunggu lain kau. Ini berjalannya. Itu. Bergarah-garah Sidi Merajon menurut. Azan i'lam memberi waktu tahu bidukhuli waktu salat. Waktu salat sudah masuk bi alfazin makhsusah. Dengan lafaz-lafaz yang telah ditetapkan. Namun azan, arti azan itu kan pemberitahuan, pengumuman. Iqamah adalah mendirikan salat lain. Kira-kira begitu lah. Itu asar. Kemudian setelah asar tidak ada salat dah. Tidak ada salat sunat. Tak ada ba'diyah asar. Kalau kamang kada ada, cakap nak terlaki salat sunat zuhur, silakan kada. Namanya sebab. Yang tak ada salat setelah asar ko adalah salat sunat ba'diyah. Tapi kalau salat bersabab, menurut mazhab Syafi'i lain. Yang tidak ada salat sunat mutlak, salat miang, termasuk tidak ada salat rawatib ba'diyah. Tapi kalau ada sebab lantaran masuk masjid, sebab bolehnya dia masuk masjidnya sudah asar, ada acara di masjid, duduk masjid, lalu salatnya 2 rakaat tahiyatul masjid. Ada sebab. Ada jenazah, ada sebab. Salat sunat wudu ada sebab. Salat miang tidak bersebab tu. Tidak bersebab.
Iko menurut mazhab Syafi'i. Ada sekian penjelasan mereka. Nah, kemudian setelah itu rak'atan ba'dal maghrib, sambung kaji ya. Dan 2 rakaat ba'dal maghrib setelah mana gua? Oh ya, 2 rakaat setelah maghrib. Mengenai salat sunat maghrib ada nanti sebelum 2 rakaat. Ada 2 rakaat setelah maghrib. Dalam beberapa ayat sebutkan salah satunya sallu qabla al-maghribi. Sallu qabla al-maghribi. Sallu qabla al-maghribi liman sya'a. Salatlah sebelum maghrib. Salatlah sebelum maghrib. Salat sebelum maghrib bagi siapa yang suka. Yustahabbu ay yusalli rak'ataini khafifataini qabla salatil maghrib. Lima rawahu al-Bukhari wa Muslim an Anas radhiyallahu anhu qala kana bil Madinah, disunnahkan untuk salat 2 rakaat ringan kok tidak panjang-panjang. Mau di imam macam kau ina atau ina cik al-maun cik, tidak panjang-panjang. Sebelum salat maghrib rakataini khafifataini. Jangan ada Ustaz Firman lu 2 halaman dibacanya. 2 rakaat ringan qabla salatil maghrib, sebelum salat maghrib. Sebelum salat maghrib, bukan sebelum maghrib. Ada beda dah. Sebelum maghrib tidak ada salat, tapi sebelum salat maghrib ada salat. Berdasarkan hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari Anas, kunna bil Madinah, kami di Madinah, fa idza adzana al muazzin li salatil maghrib, apabila muazin azan untuk salat maghrib, ibtadiru sawari, orang-orang bersigogeh menuju ke tunggak-tunggak. Ibtadaru, orang-orang bersegera menuju tunggak-tunggak tiang-tiang. Farka'una rak'ataini rak'atain, lalu mereka salat 2 rakaat. 2 rakaat. Hatta innar rajulal ghariba, lihat hingga apabila ada orang lain masuk masjid. Orang lain, orang asing tiba di masjid. Masuk masjid, nya menyangka itu salat maghrib. Anna salata qad sulliyat, bahwa salat telah dilaksanakan. Min kasrati man yusallihima, lantaran banyaknya orang mengajukan salat sebelum maghrib. Aku maksudnya begini. Kau hadis riwayat Imam Bukhari. Kecik Anas bin Malik di Madinah, bahwa kalaulah azan maghrib, setelah azan maghrib, orang-orang capek mencari tunggak-tunggak, tiang-tiang untuk salat di belakang. Salat di belakangnya sawari namanya, sariyah. Agar mereka bisa salat di balik itu. Mereka tunggak. So mereka tidak mau salat di tengah lalu lalang. Sehingga andaikan ada orang asing, orang pendatang, orang jalan tiba ke masjid, nya sangko salat maghrib sudah selesai. Karena orang pada salat semua gitu. Itu yang terjadi. Jawab berdasarkan hadis yang tadi, kata Nabi, sallu qabla al-maghrib. Sallu qabla al-maghrib. Yang ketiga beliau tambah liman sya'a, bagi yang ingin. Berdasarkan itulah dijalihkan ada salat sunat sebelum salat maghrib 2 rakaat, tapi ringkaskan, jangan panjang-panjang. Khafifataini.
andaikan terjadi indak amuah orang, ndak ada katu dagi orang, ndak ada tenggang, ndak ada jeda. Kita ndak boleh memasuk diri untuk salat. Ndak boleh kita bertengkar dah. Di situ sampai singgah kita di situ. Orang sudah azan maghrib, lagi tunggu orang mencingangak ni sebentar mencari orang. Bezat. Kamu ke salat lu? Dekat, ndak bisa pak. Di situ biasanya sudah azan maghrib itu sebentar nyu salat dia. Ndak mau ke salat lu. Jangan tangkal awak menumpang. Awak posisi ya, jangan berkata orang lu atau awak. Terbalik. Jangan berkata awak lu atau orang. Kalau tidak dikasih jeda, tidak dikasih waktu untuk agar kita bisa salat 2 rakaat sebelum maghrib, jangan dipaksakan diri untuk salat. Karena besok kita putihan. Orangnya tagak menunggu sebentar supaya orang berwuduk selesai berwuduk, orang jalan tiba di masjid lalu kamat. Berarti di masjid itu atau di musala itu atau di surau itu berarti mereka tidak memberi peluang orang untuk salat. Tapi bagi kita nambah lapang dado, rimbono dama alam nulaweh mentuna. Kalau ada orang tak tahu salat sunat, sudah azan maghrib salat sunatnya, biarlah salat sunat. Tak kabar dosa kayak membayar orang salat dah. Tak salah ke dah, sebabnya mengamalkan dan sunnah. Ya, tak biasa sih kau baru sekali itu biasaan. Nyo salat sunat, sudah azan, Allah Akbar. Nah orang ku mentu lo, dia lah yakin tak bertanya no. Allah Akbar. Biasalah nyo. Sebab membiarkan orang beribadah, bapak lo. Ibadah yang dilakukannya tak salah, benar. Cuma awak nak membiasakan. Biarlahnya. Kalau ada orang yang langsung main kamat, kadang-kadang mantu. Kadang-kadang cingkari aku lebih pandai daripada sopir. Pacik memet surang. Allah Akbar sudah. Sementara imam tandang meng atau muazin tandang meng baru. Apa biasa lo. Ini kan imam yang punya nak menjalan auto kan imam. Nak jamaah kan? Tertengkok maksud saya mudah. No di masjid tertentu di surau itu ada orang tak ikut gaya no. Gaya no. Adanya orang kamat. Kamat mesurang. Ada itu. Kamat mesurang. Awak punya auto indak, sopir indak, cingkaria, kawan cingkaria hendaklah. Cuma awak kamat mesurang. Biarlah orang tu. Tapi awak balapang dado lah. Kalau ada orang singgah kasiko, ndak tahunya, misalnya bahasa di tampek awak atau ke tepi sia, sesudah maghrib itu ndak ada peluang untuk salat sunat. Paling-paling kita menunggu orang sudah buluak no, kok langsung miang no ketika itu salat sunat, kasih kesempatan. Yang ditutu harus salat sunat. Ndak kalau mau ke salat sunat, ndak sampai 2 minit. Lagi peluang. Tapi memang sebaiknya ditunggu. Cuman jalan mau mana di Bunur Surau bawah, lamu amik. Lampir selesai orang sembahyang sebalik no baru kamat tu lamu amik. No jedanya cuma 2 rakaat. Li tahu surau bawah. Surau bawah. Jedanya 2 rakaat. Azan, doa, salat 2 rakaat. Salat 2 rakaat. Bahkan kajian lampau waktu salat maghrib 1 cuma. Kan? Tapi ambil pertengahan. Pertengahan sesudah azan maghrib jangan kamat dulu, beri kesempatan untuk orang berwuduk selesai berwuduk dari luar datang ke surau. Kalau ada nak salat sunat, ringkaskan. Diizinkan salat sunat ringkas. Kau kasih pengumuman atau bagi tahu ke jemaah. Jangan lama-lama ambil. Baca Fatihah jangan lama ambil lah. Baca Fatihah kau bayi lah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Lama ambil. Orang menunggu
sakit tengkorak lo orang menunggu selama-lama tu. Dan 2 rakaat setelah maghrib sudah jelas. Itu muakkad. Nanti disika wa salatun ba'dal isya. 3 rakaat setelah isya yutiru. Diwitirkan 1 minhunna daripada 3 cukup. Berarti 2 tambah bagi yang ingin langsung witir, dah. Bagi yang ingin langsung witir setelah isya, ni ndak ingin witir kalau beko, atau ndak ingin tengah malam atau 7 malam ndak ingin witir menglah beko. Sudah salat isya, salat sunat rakaat, witir cek. Itu nama maksud 3 cukup. Tapi beko tercinta malam ada witir waliya, ndak ada witir lah. La witrani fi lailatin. Tidak ada witir 2 kali 1 malam. Oh rusak sih witir cakap, tidak rusak nama tu. Bayanglah bajeda lah jauh panjang nama rusak. Rusak tak malu witir balik. Kalau 3 kali witir semalam jadi kan. Orang boleh witir di awal malam, boleh witir kelalo, boleh witir tengah malam, boleh 2 malam. Sebaik-baiknya 2 malam. Siapa yakin ke jago malam. Tapi bagi yang tak yakin atau malih mereka terasa, witir selalu langsung. 2 rakaat tambah witir. Mengenai salat sunat sebelum isya, tidak ada hadis khusus. Tidak ada. Yang ada, orang memasukkannya menjadi salat sunat rawatib gairu muakkad. Alasannya adalah baina kulli azanaini salatun. Baina kulli adanaini salatun. Thumma qala fis salisah. Kemudian di kali yang ketiga Nabi mengatakan liman sya'a. Antara 2 azan ada salat, antara 2 azan salat. Yang ketiga boleh baca antara 2 azan ada salat bagi siapa yang suka. Ana 2 azan dan iqamat itu namanya azanain. Sama dengan kamarain. Kamarain bulan dan matahari dan bulan. Kalau azanain azan dan iqamat. Antara azan dan iqamat ada salat. Hadis ko sifatnya umum. Dia sifatnya umum, maka bisa dipakai dijadikan dalil, dan itulah dijadikan pegang oleh ulama. Sebelum salat isya ada salat sunat dengan alasan antara azan dan iqamat ada salat sunat. Itu hadis umum. Hadis khusus tak hadis umum. Untuk itu siapa yang ingin salat sebelum isya boleh. Tapi kalau kebiasaan di situ sampai setelah azan isya tidak ada jeda dikasih orang turik melah. Nyu ndak Sarawak, pengurus ndak wak lo, kampung wak di sini tu. Oh Semandun, oh ndak orang asal lo, panjang Cina. Jangan kalah lo orang asal kalau orang datang kan juga Cina. Ndak. Nyu ndak wak, Sarawak ndak Sarawak, awak ndak lo pengurus. Awak Semandun sini, ndak orang asal. Awak lo berkuasa, bagi orang kawak. Turik melah orang, laluilah. Kalau di masjid di Sarawak musalah tu sesudah azan isya tidak ada lagi orang kesempatan untuk salat sunat, biarlah, tidak masalah dah. Sebab hadis khusus pun tidak ada. Yang ada hadis umum antara azan qamat ada salat. Itu hadis umum. Tetapi kalau ada waktu tu boleh. Kasih waktu 5 minit, silakan salat sunat. Bagi yang ingin salat sunat. Itu gabungan-gabungan tentang penjelasan. Dengan begitu dapat ditarik kesimpulan bahawa salat sunat yang dianjurkan, disukai, ditekankan untuk berjemaah 3-5 disiko di buku kau. Yang pertama idain, salat 2 hari. Yang ketiga keempat kusufani 2 salat gerhana. Yang kelima istisqa. Kemudian as-sunanut tabi'ah lil faraid. Salat-salat sunat yang mengikuti salat fardu. Ada 7 balis rakaat di situ. Tapi ringkasnya menurut ulama-ulama lainnya 22. Simak di. Do sebelum subuh. Ampe sebelum 2.
Ampe sesudah luar 10. Ampe sebelum asar. Ampe balik 2 sebelum maghrib. 2 sudah maghrib. Amaleh cepet 20. 2 sebelum isya. 2 sesudah isya 22. Rawatib. Kemudian nan muakkadnya 2 boleh. 2 boleh. Nah, mana 2 boleh? Salat sunat fajar 2 sebelum subuh. Ampe sebelum 2. 2 sesudah 2. 2 sudah maghrib. 2 sudah isya. Ada pula yang mengecekkan 10 noh. 10 kau noh, 2 men sedalahnya. 2 sebelum subuh, 2 sebelum zuhur, 2 sudah zuhur, 2 sudah maghrib, 2 sudah isya. 10 noh. Alah, memang adalah hadisnya. Berarti bagi siapa yang ingin 10, 10. Siapa yang ingin 2 boleh? 2 boleh. Siapa yang ingin tak berbeza-bedaan, mau kamu pupuas sedalahnya. Muakkad tak muakkad, pokoknya sembahyang 22. Amo nak kesamaan sambayang, nak sakar. Nak sakar punya. Nak cari. Lah. Sab'ata asyara rakatan. Rakatan fajri, 2 rakaat fajar. Arba'un ampe qabla zuhri. 4 sebelum zuhur. Rakatani ba'dah, 2 rakaat setelahnya. Wa arba'un qabla asri. Ampe sebelum asar. Rak'atani ba'dal maghrib, 2 rakaat setelah maghrib. Salatun, 3 ba'dal isya, 3 sesudah isya, dengan catatan yutiru biwahidatin, witir satu rakaat minhunna, daripada nanti gua cakap. Wa thalathu nawafil muakkadat, dan 3 lo salat nawafil, salat sunat kunan muakkad. Salatul lail, salatul duha, salatul tarawih. شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا